Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa. Ketika Washington dan Moskow tengah bersiap memulai putaran terbaru perundingan tingkat tinggi, sebuah pernyataan mengejutkan meledak dari Eropa Timur. Pada 21 Oktober 2025, Menteri Luar Negeri Polandia, Radoslaw Sikorski, menyampaikan ultimatum udara paling keras sepanjang perang Ukraina berlangsung. Jika pesawat Presiden Putin terbang melintasi wilayah udara Polandia, kami tidak dapat menjamin keselamatannya. Pernyataan ini menggelegar di panggung diplomatik global karena Polandia adalah anggota tetap Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag yang secara hukum wajib menangkap Putin sebagai tersangka kejahatan perang sejak Maret 2023. Artinya tegas dan tidak bisa ditawar. Jika pesawat Putin memasuki wilayah udara Polandia, ia dapat dipaksa mendarat dan langsung diekstradisi ke Den Haag. Kenapa Polandia mendadak sekeras ini? Pemicunya adalah rencana Presiden Vladimir Putin untuk menghadiri KTT Trump-Putin Summit di Budapest, Hungaria, yang dikabarkan akan membahas kerangka damai baru untuk Ukraina. Masalahnya, bukan isi pertemuan, melainkan bagaimana Putin dapat tiba tanpa ditangkap. Seluruh langit Eropa kini tertutup bagi pesawat Rusia, dan Polandia berdiri di pintu utama koridor udara NATO. Warsawa secara terbuka ingin mengirim pesan politik ke Moskow dan Washington sekaligus. Putin bukan lagi kepala negara, secara hukum ia adalah buronan internasional. Dengan kata lain, Polandia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka siap menjadi negara NATO pertama yang secara nyata menguji batas kekebalan kepala negara dalam hukum internasional. 3 opsi terakhir Putin untuk terbang ke Budapest semuanya berisiko tinggi. Opsi 1, jalur langsung Moskow, Ukraina, Hungaria. Durasi 3 jam, tercepat, namun harus melewati langit Ukraina Barat, pusat pertempuran rudal dan drone setiap hari. Risiko ditembak hampir 100%, mustahil dipilih. Opsi 2, jalur diplomatik klasik via Belarus, Polandia, Slovakia, Hungaria. Dulu merupakan opsi paling realistis. Kini tertutup total secara politik dan militer setelah ancaman resmi Sikorski. Masuk Polandia berarti siap disergap ICC. Opsi 3, jalur memutar menghindari dunia melalui Laut Tengah. Rute Moskow, Turki memutar ke Mediterania, melintasi Yunani dan Balkan, menuju Hungaria. Durasi lebih dari 8 jam, 2 kali lipat dari normal. Masalah fatal. Montenegro adalah anggota ICC, secara hukum juga wajib menangkap Putin bila pesawatnya memasuki wilayah udara mereka. Hanya bisa lolos jika Messi plus Ronaldo plus keberuntungan kosmik bersatu. Artinya, Putin secara praktis sudah tidak memiliki rute aman untuk terbang ke Eropa. Polandia resmi menjadi gerbang api NATO ke Rusia. Sejak awal September 2025, puluhan drone Rusia ditembak jatuh saat melintas masuk Polandia. Ini tercatat sebagai kontak senjata langsung pertama NATO versus Rusia sejak Perang Dunia. 8 agen sabotase pro-Rusia ditangkap hidup-hidup di wilayah Polandia, diduga hendak menyerang infrastruktur energi. Sebagai tanggapan, Inggris dan Prancis mengaktifkan patroli udara permanen bersama Polandia. NATO memperkuat garnisun darat di perbatasan timur Polandia. Dengan kata lain, Polandia tak lagi sekadar penonton, melainkan titik frontline paling sensitif NATO melawan Rusia. Moskow berguncang, 2 serangan internal di malam yang sama. 20 Oktober 2025 waktu Moskow. Gudang militer besar di Moskow terbakar hebat. Api menjalar cepat, disertai suara ledakan beruntun. Diduga keras akibat operasi sabotase Ukraina dari dalam Rusia. Serangan drone Ukraina mengguncang Rostov hingga dini hari. Ledakan terdengar terus-menerus sepanjang malam. Gangguan listrik dan infrastruktur sipil dilaporkan luas. Analis meyakini kedua operasi dilakukan secara sinkron untuk memecah fokus komando militer Moskow. Uni Eropa siap ubah aturan demi memaksa Ukraina masuk secepat mungkin. Sumber eksklusif Politico 21 Oktober 2025 mengungkapkan, Brussels sedang menyiapkan mekanisme keanggotaan bertahap kilat khusus untuk Ukraina. Konsepnya, Ukraina langsung diberi akses ekonomi dan pasar internal Uni Eropa. Boleh ikut rapat konsultatif UI tanpa hak voting dulu. Bantuan infrastruktur dipercepat dan dikucurkan langsung. Hak suara penuh baru diberikan setelah reformasi politik diselesaikan.
Dengan kata lain, UI siap menciptakan format keanggotaan baru para anggota militer geopolitik demi mendahului Rusia. Ini menjadi sinyal bahwa Eropa tidak akan menunggu tahun 2030 untuk menjadikan Ukraina bagian dari jaring pertahanan NATO UI. Situasi kini bergerak ke titik paling berbahaya sejak Perang 2022. Dunia menahan napas mempertanyakan hal yang sama. Apakah Putin akan menantang NATO dan terbang, atau bersembunyi dan kalah secara moral bahkan sebelum perang berakhir? Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.